Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Jika Anda merasa sakit, jangan ragu untuk mendatangi puskesmas untuk berobat. Puskesmas didirikan di setiap kecamatan di Indonesia. Tiap kecamatan biasanya memiliki satu puskesmas. Namun, jika jumlah penduduk dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan terbilang besar, maka dapat didirikan lebih dari satu puskesmas dalam satu kecamatan. Puskesmas didukung oleh tenaga medis yang kompeten, meliputi dokter, dokter gigi, bidan, perawat, petugas laboratorium, tenaga kesehatan lingkungan dan masyarakat, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Pelayanan kesehatan di puskesmas terlepas dari statusnya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas memiliki fasilitas yang bisa diandalkan untuk melayani pasien. Puskesmas juga bisa memberikan perawatan penyakit yang memadai, meski memang tidak selengkap di rumah sakit besar. Beberapa pelayanan kesehatan yang dapat diberikan oleh puskesmas adalah 1. Rawat jalan tingkat pertama. Puskesmas memberikan pelayanan pencegahan penyakit, konsultasi dan saran pengobatan pada pasien yang tidak membutuhkan rawat inap. Pelayanan rawat jalan yang disediakan oleh puskesmas antara lain promosi, penyuluhan dan pelayanan kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi termasuk deteksi dini kanker serviks, nafsa, pola makan, kesehatan lansia, serta kesehatan kerja dan olahraga. Pelayanan kesehatan lingkungan dengan memantau tempat-tempat umum, pengelolaan makanan dan sumber air bersih. Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, seperti pemeriksaan kondisi ibu hamil, membantu persalinan, perawatan masa nifas, program keluarga berencana, pemberian imunisasi dasar bagi bayi dan anak, serta konseling menyusui dan makanan pendamping ASI. Pelayanan gizi dengan melakukan deteksi dini kasus gizi di masyarakat dan melakukan asuhan keperawatan pada kasus gizi. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular. Pelayanan screening kesehatan untuk pasien dengan risiko penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan hipertensi. Pengobatan tradisional, komplementer dan alternatif dengan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Sangatlah disayangkan, keberadaan puskesmas yang merupakan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas merupakan bagian dari jenis layanan yang ada di puskesmas atau pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Pelayanan kesehatan lingkungan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, guna mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor risiko lingkungan. Namun, kondisi puskesmas Kecamatan Sijuk malah sebaliknya, tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. Pertolongan seorang bidan serta dokter terhadap seorang warga yang akan melahirkan malah tidak berada di tempat. Yang lebih parahnya lagi, fungsi genset puskesmas Kecamatan Sijuk sebagai sumber daya listrik darurat bisa digunakan untuk menjaga supaya peralatan medis bisa tetap digunakan dalam kondisi darurat sekalipun. Tanpa adanya genset, rumah sakit tidak bisa dapat beroperasi dalam kondisi darurat dan dapat membahayakan nyawa dari pasien yang ada. Malah kondisinya rusak, sudah berbulan-bulan dibiarkan begitu saja. Konon menurut informasi yang berhasil dihimpun, genset puskesmas Kecamatan Sijuk tidak memiliki dana untuk di-maintenance. Usai melahirkan si buah hati,
Tak lama kemudian, seorang bidan yang bernama Lina Nurindah datang ke Puskesmas Sijuk. Menurut pengakuan Lina Nurindah selaku bidan, ketika terlibat perbincangan pada Belitung, televisi berita mengatakan, dengan Bu siapa? Oke Bu, pada malam Kamis itu kan ada salah satu pasien yang berasal dari Sijuk. Nah, ingin melahirkan. Begitu datang ke tempat ini, tidak ada satupun bidan ataupun pegawai yang ada di Puskesmas Sijuk ini. Kemudian korban menunggu lebih kurang setengah jam dan pada akhirnya orang tersebut melahirkan dengan sendirinya. Nah, itu Ibu selaku bidan di daerah mana? Oh iya, malam itu jadi di mana Bu? Malam itu kejadiannya itu saya itu memang ada keperluan mendadak mendesak yang harus melahirkan itu ke stadion. Tapi sebelumnya itu saya sudah menelpon bidan pengganti. Kebetulan bidan pengganti lagi di situ, lagi ditanya keadaan. Nah, untuk bidan pengganti itu nggak datang juga? Datang Bersamaan. Ya seharusnya kalau sudah dikoordinasikan harusnya dia datang lebih awal kan, bidannya. Oke, menurut keterangan ibu itu bahwa sekiranya jam 1 bayi itu mulai menangis terus Bu. Tindakan apa yang dilakukan waktu itu? Kebetulan jam 1 itu saya sendiri yang menanganinya. Saya sendiri yang menangani. Waktu itu ternyata bayinya itu BAB. Dan saya segera mengganti popok. Dan saya melihat keadaan bayi pun memang masih kelihatan normal. Dan sempat saya gendong dan sempat saya menyuruh si ibu untuk mengasihin si bayi, dan mulai itu bayinya udah agak tenang. Kemudian menurut informasi yang kami terima, melihat kondisi bayi seperti itu, ibu sempat telepon dokter ya? Iya. Nah, kemudian? Ibu sempat nelpon dokter? Iya, yang dokter itu kebetulan teman saya satunya. Nah, kemudian dokternya? Apa? Waktu ditelepon dokternya? Waktu dokternya memang mengangkat teleponnya, terus melakukan untuk seperti tindakan ya Pak, kayak membersihkan jalan lahir, memberikan oksigen, dan sempat kita lakukan tindakan pada saat itu dan memberikan seluruh keluarga pasien. Dokternya nggak datang waktu itu? Waktu ditelepon? Tidak datang. Alasannya apa? Untuk selanjutnya mungkin dari dokter lagi. Ya, yang akan menjelaskan ya. Pada saat bayi nangis dan diambil tindakan, pada waktu itu kondisi waktu masih mati. Yang pas lahiran, Bukan, waktu dia menangis. waktu dia menangis. Apakah sudah hidup? Yang satu itu Udah menyala ya. Kemudian terkait tidak berada di tempatnya ini bidan ini, memang dianjurkan atau memang ada peraturan nggak yang mengatur harus standby di sini? Sebelumnya kan saya sudah bilang tadi ya Pak, saya ada keperluan mendesak yang harus memungkinkan tadi sebentar. Untuk selebihnya mungkin nanti ada dokter yang berbicara. Nah, kondisi ibu datang waktu itu lampu mati. Iya. Seharusnya lampu hidup. Kalau masalah lampu hidup saya yang kurang tahu ya, soalnya PLN ya Pak. Enggak, kan ada genset kita. Nah, untuk selebihnya itu mungkin nanti disampaikan dari bagian bersangkutan. Soalnya di sini saya cuma tindak kontrol. Oke. Dengan ibu siapa?
Jabatan Bu? PLT Kepala Puskesmas Sijuk. Oke, kan Ibu mengetahui bahwa ada kejadian pada malam Kamis itu seorang pasien datang, namun kondisi Puskesmas Sijuk gelap gulita. Nah, kita kondisi pada saat itu PLN mati. Nah, ini ada genset. Nah, genset ini gimana Bu ceritanya sampai nggak hidup? Nah, itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya dari kesimpulan sebelumnya kalau genset kita itu ada tapi dalam keadaan yang sedang tidak berfungsi pada saat itu. Apakah Ibu selaku PLT tidak pernah mengajukan untuk kalau ada perbaikan anggarannya? Kebetulan saya sendiri sebagai PLT itu baru ya Pak tentunya sebagai PLT, tapi berhubung selama ini aliran listrik kita tuh lancar gitu, jadi belum ada masalah. Ya mungkin setelah adanya kejadian ini baru nanti kita akan ajukan. Oh, jadi setelah ada masalah baru ingin mengajukan begitu? Ya kan sebagai bahan evaluasi kita Pak. Kalau sebelum itu mungkin di kepala puskes sebelumnya sudah ada mungkin untuk pengajuan perbaikan gadget. Nah, kemudian untuk apa jaga. Ini memang kalau malam itu tidak ada dokter jaga ataupun bidan jaga ataupun pegawai. Kebetulan kalau Puskesmas Sijuk ini kan bukan rawat inap dan tidak ada IGD 24 jam. Jadi tidak ada memang petugas yang standby jaga. Seperti itu Pak ya. Nah, terkait dengannya adanya kejadian bayi meninggal, salah satu penyebabnya cukup banyak, genset tidak hidup, kemudian tindakan yang harus dilakukan ini dari pihak bidan nggak datang. Nah, terkait hal ini Ibu menyikapinya seperti apa nih? Ya, tentunya kan sebenarnya kejadian ini terjadi dengan banyak faktor ya Pak, yang tidak bisa kita pungkiri. Bertepatan dengan mati lampu, bertepatan dengan bidan kami tidak ada tempat gitu kan. Cuman sebalik lagi ini sebagai evaluasi bagi kami nanti untuk ke depan untuk memperbaiki lagi sistem jaga kami. Oke, dengan Pak siapa nih Pak? Oke, Bapak jabatannya sebagai apa di Puskesmas Sijuk ini? Oke, Pak, sejauh ini Bapak mengetahui nggak bahwa pada malam Kamis itu ada pasien yang datang untuk melahirkan, namun kondisi rumah sakit waktu, maksud saya Puskesmas ini, kondisi lampunya mati? Kalau saya paginya baru tahu Pak, karena malam itu kan karena kebetulan memang mati lampu ya, kebetulan HP juga robek, jadi kita tidak dapat informasi kita malam itu Pak. Oke. Apakah di sini ada unit untuk genset, Pak? Genset sudah ada Pak. Nah, sejauh ini Bapak mengetahui nggak bahwa genset itu tidak berfungsi? Itulah Pak, kan saya tuh kurang tahu juga sebenarnya Pak, karena genset ini kan jarang dipakai ya. Selama ini kan lampu listrik ini kan lancar-lancar aja gitu kan. Nah, cuman pas hari itu kalau mati misalnya, lampu itu tidak pernah lama selama ini kan, paling 2-3 jam gitu. Nah, tapi pas malam itu kok lama gitu. Nah, itu 8 jam. Berarti selama ini tidak dilakukan pemeriksaan untuk kondisi genset? Ya itu memang lama di ini Pak, di maintenance. Oke. Selama ini tidak pernah dimainkan. Ini kan jarang mati lampu tadi Pak. Tidak, kalau misalnya genset kan biasanya cepat. Karena kalau tidak, masalahnya kan secara otomatis rusak sendiri. Iya, itu sih ya udah seperti 2 bulan ya. Oke Pak, selama ini apakah ada anggaran? Ada, kalau untuk perawatan itu ada. Untuk perawatan ada? Ada. Untuk BBM ada? BBM ada, walaupun tidak banyak, karena jarang mati lampu tadi Pak. Ya, berarti fiktif dong selama ini. Anggarannya dipergunakan? Cuma 100 liter kita setahun Pak. 1 tahun 100 liter? Liter setahun. Oke, kemudian untuk maintenance-nya berapa anggarannya? Nah, maintenance itu kolektif dengan anggaran yang lain Pak, kayak perawatan komputer, printer gitu. Itu printer gitu. Tapi jangan-jangan dilaporkan ini di maintain terus. Bapak tadi bilang nggak pernah di maintenance, tapi anggaran dipakai enggak? Tidak ada anggaran khusus Pak. Tidak ada khusus untuk perawatan itu tidak ada. Jadi paling kita nyemot dari anggaran yang lain lah.
lapangan gini kan. Terakhir pernah dilakukan perbaikan atau pemeriksaan untuk kondisi genset kapan, Pak? Terakhir dinyalakan itu 2 bulan lalu, 3 bulan. iya. Bapak kan harusnya tahu, Pak, genset itu dipakai nggak dipakai kondisinya harus fit. Apalagi ini rumah sakit, Pak, bukan beskop. Ya itu karena itu Pak penjara mati lampu, jadi kita kadang-kadang lupa gitu Pak. Penjara mati lampu gini kan. Jadi lupa, Pak ya. Iya. Jadi anggaran dipakai terus, Pak ya? Kalau anggaran khusus maintenance kan memang tidak ada yang khusus Pak. Tidak ada. Tidak ada anggaran khusus. Anggaran Kita untuk ambil anggaran lain kalau ada yang rusak. ya, anggaran apa, Pak? Kan tidak boleh menggunakan anggaran lain untuk peruntukan yang lain. Ya masyarakat itu kan tahu ya semuanya kan harus bisa diperbaiki. Ya kita upayakan lah ngambil dari anggaran. Ambil dari anggaran apa, Pak, biasanya? Biasanya Bapak mengambil anggaran apa? Pokoknya untuk perawatan itu ada servis apa kayak inventaris kantor bisa kita alihkan ke situ Pak. Gitu, Pak ya. Untuk gensetnya sendiri tidak ada anggaran khusus. Tidak ada anggaran khusus. Cuman untuk BBM. Iya BBM-nya ada. Berapa, Pak? Itu kan 100 liter setahun. 1 tahun, Iya. 1 liter. Iya. Sudah berapa lama Pak? Waktu gedung ini dibangun belum Oh, jadi penganggarannya berapa banyak kemarin Pak untuk penganggaran genset? Kami kurang tahu Pak. Memang dari pihak dinas kesehatan tidak melakukan pengawasan terkait bahwa genset itu tidak baik ataupun anggaran khusus untuk maintenance genset itu Ya, tidak ada. Pernah Pak, dia dari operatornya itu sudah kita tunjuk ya. Pernah ada dari cara menghidupkannya, cara perawatan minimalis begitu ya. Untuk cek oli misalnya. Tapi kan kalau yang lain-lain kita kan tidak pernah kan. dilakukan Pak? Dia pernah di awal-awal dulu Pernah di awal. Berarti selama ini tidak dilakukan lagi. Ya, Beberapa bulan belakangan ini tidak pernah dilakukan lagi kan? Iya, ada tugas khususnya. Kita hanya nyuruh yang bagian ini, tukang pupuk itu yang membersihkan, merawat dan genset. Oke, sekali lagi dengan Pak siapa, Pak? Jabatan? Kasubag TU. Oke, makasih Pak ya. Ya. Dengan siapa, Bu? Anik, Selaku? dokter umum di puskesmas itu. Oke, Bu, pada malam Kamis itu kan ada kejadian ya? Iya Pak. Tindakan yang sangat lamban dilakukan oleh pihak bidan, kemudian kondisi juga berbagai hal yang menyebabkan hingga pada akhirnya bayi itu meninggal. Nah, menurut keterangan bidan, malam itu bidan tuh sempat menghubungi ibu ya, karena melihat kondisi bayi itu memprihatinkan. Seperti apa, Bu? Ya betul Pak. Bidan Dina sempat menghubungi saya. Memang pada saat itu kondisi sedang mati lampu ya Pak. Jadi karena kondisi bayinya memang sedang gawat darurat dan kalau menunggu saya terlalu lama di sini, jadi saya memberikan instruksi kepada Bidan Dina untuk melakukan tindak-tindakan yang seharusnya. Dan sebelumnya kami juga sudah melakukan pelatihan pada kasus-kasus gawat darurat. Pada saat itu kebetulan sudah saya beri instruksi karena kalau menunggu saya terlalu lama. Dan setelah itu saya memang datang sini juga sih Pak untuk melihat. Oh, jadi ibu sempat datang? Ya, tapi karena kalau misalnya kasus gawat darurat itu kan emang harus segera ya Pak ya, harus segera. Jadi ya itu. Jadi saat bidan menghubungin ibu itu, ibu sempat datang ke puskesmas? Saya memberikan instruksi dulu Pak. Instruksi. Ya, Kemudian ibu datang waktu jam berapa? saya datangnya ya secepat mungkin Pak. Jam berapa waktu itu? Ya, jam 6-an lah. Pada saat ibu hadir ke sini, posisi lampu sudah menyala. Posisi lampu kurang melihat juga ya Pak, kurang melihat juga ya. Bu, ibu ditelepon jam berapa?
Jam 4. Kemudian ibu datang jam. Kemudian setelah ibu datang, tindakan apa yang ibu lakukan terhadap bayi? Ya, karena mungkin kondisi bayinya memang udah kritis banget ya Pak ya. Jadi ya bayinya sudah. Oke, saya ulang ibu ya. Tolong dicermati pertanyaan saya. Ibu ditelepon jam? Jam 4. Ibu datang jam? Ya, jam 6 sih. Berarti ibu datang kondisi bayi sudah meninggal bu ya? Ya, gitu. Jam 6. Oke, cukup. Dokter Gigi Popi, Oke, ibu jabatannya sebagai apa bu? Kabin Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan. Oke, terkait adanya nih katakanlah dugaan kelalaian ya yang dilakukan oleh seorang bidan terhadap seorang pasien hingga anaknya meninggal nih. Kejadian di Puskesmas Sijuk dan keterlambatan bidan juga untuk menangani. Nah, menyikapi hal ini seperti apa menurut ibu nih? Dari Dinas Kesehatan sendiri. Oke, di bidang kami memang setiap laporan kematian ibu atau kematian anak karena itu merupakan prioritas nasional, kami harus langsung telusuri ya, penyebabnya apa, kejadiannya seperti apa, karena setiap kematian harus dilakukan otopsi berapa, kemudian lakukan audit internal, melibatkan dokter, rumah sakit, supaya kedepannya menjadi pembelajaran untuk petugas di lapangan, terutama bidan yang menangani bahwa kenapa terjadi kematian itu. Jadi lebih ke penyebab kematian ya kami cari. Saja terkait dengan pelayanannya. Jadi tadi saya datang untuk wawancara bidannya, apa yang terjadi pada malam itu, gitu kan. Jadi memang dia Tanjung, jadi kurang informasi tadi, kurang komunikasi. Ada bidan koordinator sebelumnya, harusnya dia melaporkan bahwa dia ada urusan mendadak. Pasien pun sudah dikasih tahu, tapi kan pasiennya sudah 39 minggu, artinya kapanpun ini waktunya tiba-tiba. Artinya dia harusnya melimpahkan ke temannya yang udah bisa, tetangga sebelahnya atau yang bisa menangani langsung gitu kan. Akhirnya pas kejadian, ya dia tetap harus balik kan ke sini, tapi akhirnya butuh waktu karena dia lagi posisi kita. Itu sih yang saya telusurinya. Nah, harapan ibu dengan adanya kejadian seperti ini seperti apa? Tentu harus kita minimalisir, jangan sampai kan kematian bayi kita termasuk tinggi. Sampai bulan ini sudah 13, Sijuk saja sudah 2 kali, gitu ya. Neonatus ini yang 0 sampai 1 tahun. Untuk bayi itu sudah kalau nggak salah 12, gitu ya. Jadi kita menekan kan, jangan sampai bertambah terus, karena itu termasuk tinggi kejadiannya. Makanya wajib sekarang penanganan untuk melahirkan itu harus 2 tugas, dokter bidan dan ya harus berdua, tidak boleh lagi menangani sendiri, cegah kematian tadi. Kemudian ya karena sesuai peraturan, kemudian di Polides pun tidak boleh lagi, tidak sebagai tempat karena ya sarana kurang lengkap, bukan kayak rumah sakit atau puskesmas, ambulan tidak tersedia kalau perlu itu cepat, nah, seperti itu. Kami lebih menekankan ke situ. Oke.